Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita diberi kesempatan yang indah untuk beribadah bersama. Ibadah kita hari ini dilandasi dengan pengakuan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal selama-lamanya, dan yang tidak meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih karunia dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Allah kita adalah Allah yang kudus, Allah yang maha kuasa. Biarlah segala pujian dan hormat hanya bagi namanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan pujian Suci, Suci, Suci. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Banyak hal terjadi dalam hidup kita, apalagi di saat seperti ini. Banyak hal yang memenuhi pikiran kita, yang terkadang membuat kita tidak mampu mengendalikan diri kita. Tanpa kita sadari, kita melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Kecil maupun besar kesalahan itu, mari kita mengingatnya dan meminta pengampunannya. Karena hanya Dialah yang melayakkan kita menerima pengampunan atas segala dosa kita. Dialah yang tanpa lelah menanti kita dan memanggil kita untuk masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita sama-sama kita nyanyikan, sebenarnya aku tak layak.
Tuhan, saat ini kami datang di hadapan-Mu. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan kami. Layakkanlah kami untuk menerima pengampunan-Mu. Layakkanlah kami untuk masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi. Dan jamahlah setiap hati kami untuk masuk dalam hadirat-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami naikkan doa kami. Amin. Bagi kita yang telah mengaku dosa di hadapan Allah, dengarlah berita anugerah. Tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Yesaya 40 ayat 31. Sebagai umat Tuhan yang telah diampuni dan telah dipulihkan, mari kita menjalani kehidupan ini seturut petunjuk hidup baru yang terambil di dalam Kolose 3 ayat 17. Mari kita bacakan bersama-sama. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan mengingatkan kepada setiap kita untuk berkata dan berbuat sesuai firman Tuhan. Terlebih lagi, Tuhan mau supaya apa yang kita lakukan dilakukan dengan penuh ucapan syukur dan menjadi buah yang harum untuk sekitar kita. Janganlah kita terjebak dengan keadaan, namun mari kita bangkit menggenapi firman-Nya, nyatakan kemuliaan-Nya sampai setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus Kristus Dialah Tuhan, Raja segala raja. Kukan bangkit.
Bersama dengan umat Tuhan di seluruh zaman, mari kita mengingkarkan keyakinan iman kita seturut pengakuan iman rasuli. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan seperti rusa rindu sungaimu. Kaulah kekuatan dan perisai.
Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru buat kami. Sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di setiap keluarga, di setiap tempat di mana jemaat saat ini sedang mempersiapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya kuasa firman tidak akan terbatasi oleh apapun juga, termasuk oleh waktu dan ruangan. Oleh sebab itu berbicaralah kepada setiap kami Tuhan, setiap jemaat dari yang tua, yang muda, siapapun kami rindu diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kami rindu dinasehati, kami rindu didorong, kami rindu terus diajar oleh kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saya berterima kasih kepada hamba Tuhan, kepada Majelis GKT Citra Raya yang memberi kesempatan kepada saya untuk kita sama-sama boleh berbagi akan kebenaran firman Tuhan. Beberapa waktu yang lalu saya sempat ikut satu acara rembukan nasional se-Indonesia dan ada beberapa hasil dari survei yang dilakukan. Salah satunya misalnya didapati bahwa ketika mengikuti ibadah online, ada jemaat itu yang hanya ikut pas khotbahnya aja. Nah, saya ingin mendorong jemaat semua bahwa esensi ibadah adalah ketemu Tuhan. Dan ketemu dengan Tuhan itu bukan hanya saat mendengar firman Tuhan. Tapi mulai dari awal, mulai ketika kita memuji Tuhan, di situ kita pun bisa ketemu Tuhan. Oke, pagi hari ini sesuai dengan nas yang diberikan kepada saya, mari saya ingin mengajak jemaat semua membuka Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 16, kita akan membaca ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15. Kisah Para Rasul 16, ayat yang keempat sampai ayat yang ke-15. Saya ingin jemaat semua siap mengambil Alkitabnya, mengambil gadgetnya, tapi tetap abaikan notification yang lain yang muncul. Kita hanya berfokus dalam waktu sejenak ke depan untuk membaca kebenaran firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai 14. Dalam perjalanan keliling dari kota ke kota, Paulus dan Silas menyampaikan keputusan-keputusan yang diambil para rasul dan para penatua di Yerusalem dengan pesan supaya jemaat-jemaat menurutinya. Demikianlah jemaat-jemaat diteguhkan dalam iman dan makin lama makin bertambah besar jumlahnya. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia, mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia. Tetapi Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, "Menyeberanglah kemari dan tolonglah kami." Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samitrake. Dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Ayat yang ke-13. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang kota. Kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia.
turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagia kalau engkau dan saya sebagai murid Tuhan membaca dan merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya di dalam kehidupan kita. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, hari ini misi atau tema kita adalah misi yang tak terduga. Misi tak terduga. Ketika pertama kali saya menerima tema ini, gak tahu kenapa pikiran saya langsung kepada film apa? Ada yang bisa menebak? Mission Impossible. Saya gak tahu, mungkin karena lakonnya ganteng gitu ya, dan disukai banyak wanita. Ya kalau kita lihat ya, Mission Impossible, lakonnya Tom Cruise, sangat ganteng katanya ibu-ibu gitu ya. Saya membayangkan ketika dia dan teman-temannya itu mendapat misi sesulit apapun, mereka akan melakukannya. Dan di dalam menyelesaikan atau mengerjakan misi itu, selalu ada hal-hal yang tidak terduga muncul. Menyamarlah, kita kaget, oh ternyata lakon ini sedang menyamar. Oh ternyata ini yang terjadi. Hal-hal yang tidak terduga muncul selalu, misi-misi atau hal-hal yang misterius yang terjadi. Misi tak terduga. Nah, kalau saya lihat khotbah di gereja ini pada tanggal 3 Mei itu berbicara tentang tugas orang Kristen. Engkau dan saya, jemaat sekalian, siapapun kita harus pergi untuk mengabarkan Injil. Kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Itu bukan tugas hamba Tuhan, tapi tugasmu dan tugas saya. Tidak ada alasan apapun untuk kita tidak memberitakan Injil. Jadi kalau ngomong misi tak terduga ini adalah satu tugas yang juga Tuhan berikan untuk engkau dan saya. Kita perhatikan, kalau tadi perhatikan Kisah Rasul 16 ayat 1 sampai 14. Sebetulnya bicara tentang kitab para rasul adalah kitab yang sangat istimewa. Dia punya tempat secara khusus di Perjanjian Baru karena menceritakan hal-hal yang praktis, perjalanan-perjalanan Rasul Paulus, bahkan pastoral-pastoral yang kita dapati juga di surat-surat pastoral Rasul Paulus. Kalau kita perhatikan lebih khusus lagi, pasal 16 adalah satu bagian yang cukup panjang. Pasal 16 ini bisa dibagi dua bagian yang besar. Yang pertama itu perjalanan iman Rasul Paulus dan teman-temannya. Pertama kali mereka memberitakan Injil, bukan hanya sekadar catatan secara historis, tapi juga bagaimana awal mula kekristenan khususnya di Eropa itu terjadi. Bagian yang kedua dari Kisah Para Rasul pasal 16 ini adalah menunjukkan pentingnya peran Roh Kudus di dalam perjalanan misi Rasul Paulus dan teman-temannya. Kalau kita perhatikan di ayat-ayat yang kita baca tadi, ada beberapa orang yang diajak Paulus. Ya, siapa saja? Silas, seorang yang punya dedikasi, seorang yang menjadi partner Paulus. Siapa lagi yang muda? Timotius, yang dipilih secara khusus oleh Paulus untuk menemani perjalanan misinya. Dan kalau kita perhatikan, Lukas, si penulis Kisah Para Rasul sendiri, itu menjadi tim dalam perjalanan yang kedua ini. Kalau hari ini kita datangkan Rasul Paulus ke tengah-tengah kita, dan kita minta Rasul Paulus bersaksi, sharing tentang perjalanan misinya, saya kira Paulus akan bisa menceritakan dinamika, serunya, asiknya, hambatannya,
suksesnya perjalanan misi Paulus. Misi yang tak terduga. Yang pertama, saya ingin katakan, perhatikan. Jawab Tuhan, no. Paulus dan Silas dan Timotius dan Lukas itu sebetulnya dalam satu perjalanan misi yang panjang. Mereka di Galilea, terus mereka ke Britania, dan mereka mau ke Asia. Asia di sini bukan benua Asia, tapi Asia kecil. Sebetulnya kalau dilihat itu perjalanan yang strategis. Sini Galatia, Britania, dan Asia kecil. Karena saya yakin sebagai seorang rasul besar, Paulus punya strategi yang luar biasa. Tapi coba kita perhatikan. Ketika Paulus mau ke Asia kecil, Roh Kudus mengatakan no. Dalam perjalanan misinya, ada sesuatu yang Paulus tidak duga. Pasti dia sudah merencanakan dengan matang sekali. Tapi Tuhan bilang no. Lalu Paulus muter ke utara, lewat ke Misia. Dia pikir lewat ke Misia nanti baru ke Asia kecil. Tapi ternyata Roh Kudus juga mengatakan tidak. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, apa jadinya kalau kita sudah merencanakan sesuatu, tapi jawabannya no, jawabannya tidak. Dan itu bukan dari rekan kita. Dan itu bukan dari jemaat yang akan dilayani. Dan itu bukan dari orang-orang yang tidak suka dengan kita. Tapi jawaban tidak itu dari Tuhan sendiri. Ada dua istilah yang dipakai di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat yang ke-6 di sini. Disebutkan Roh Kudus. Lalu ayat yang ke-7 Roh Yesus. Ada dua frase yang berbeda, tapi sebetulnya ini salah satu gaya Lukas menulis yang ingin menunjukkan ekspresi yang berbeda dari divine power itu sendiri. Sebetulnya sama, ya. Jadi apa artinya kalau Tuhan bilang no kepada Paulus dan gengnya itu? Wah, luar biasa. Tuhan sendiri yang mengatakan tidak. Yang mencegah Rasul Paulus untuk tidak pergi ke Asia kecil. Engkau dan saya mungkin adalah orang-orang yang pasti punya niat, punya minat mengabarkan Injil. Tapi seringkali kalau kita jujur, ada banyak hal yang menghalangi, mencegah kita untuk kita memberitakan Injil. Tapi mungkin engkau dan saya tidak seperti Rasul Paulus. Bukan Roh Kudus yang menghalangi mencegah kita. Bukan Roh Yesus yang menghalangi dan mencegah kita. Tapi mungkin kemalasan kita, keegoisan kita sendiri, kesibukan kita, ketidakmauan kita yang menghalangi untuk engkau dan saya memberitakan Injil. Saya ini punya dulu ya sebelum corona ini, saya ini orang yang suka pijet dan saya ini punya langganan mbok pijet yang enak. Nanti kalau yang mau pijet boleh hubungi saya. Gak dapat presentasi apa-apa sih ya. Nah, setiap kali mijet ke rumah, saya ini punya kerinduan yang besar untuk mengabarkan Injil kepada mbok pijet saya ini. Dia orang yang baik, dia orang yang taat, beribadah dalam agamanya. Tapi saya tahu, saya harus memberitakan siapa Yesus yang saya percayai. Siapa Yesus yang jadi juru selamat itu. Tapi setiap dipijet, kalau udah capek mau dipijet itu bawaannya apa? Tidur. Ada alasan, aduh aku capek. Nantilah bulan depan, toh ada kesempatan lagi, gitu kan ya. Setiap lagi, aduh capek. Atau kadang-kadang tanpa sengaja saya tertidur.
Enggak ada itu Roh Kudus yang mencegah saya, menghalangi saya. Dorongan itu ada. Tapi yang mencegah, yang menghalangi saya adalah kemalasan saya, keengganan saya, rasa letih saya. Sampai satu saat, Mbok Pijet itu loh, yang tanya kepada saya. Bu, ibu ini ibu pendeta. Iya. Bu pendeta boleh enggak saya tanya? Rupanya Mbok Pijet ini punya background, dulu pernah sekolah di sekolah Katolik. Itu kayak satu tamparan buat saya. Itu sebetulnya pintu masuknya itu udah enak. Jalan masuknya untuk mengabarkan Injil itu udah enak, udah deket banget gitu kan ya. Tapi saya terhambat, saya punya halangan besar, yaitu diri saya sendiri. Untuk saya tidak mengabarkan Injil. Sayang, Mbok ini akhirnya pindah kota. Ya, tapi puji Tuhan sampai sekarang kami suka berhubungan dan selalu dia minta doa kalau ada apa-apa. Ketika Tuhan menjawab no, itu sesuatu yang kita tidak duga. Saya juga punya pengalaman, saya terlibat dalam satu pelayanan atau kegerakan wanita. Pulau Madura itu sudah jadi sasaran sejak 10 tahun yang lalu. Kami sudah mendoakan untuk kami pergi ke sana, mengabarkan Injil ke sana, menggarap para wanita-wanita di sana. Kita tahu bagaimana kondisi Pulau Madura. Lewat resmi nggak bisa, kami sudah menghadap ke pemerintahan di sana, nggak bisa, nggak diizinkan. Kami mencoba masuk lewat Bangkalan, nggak bisa. Kami masuk coba lewat Pamekasan, bahkan kami menghubungi keluarga Pak Robahi. Jemaat semua tahu, ya, mereka tinggal di sana. Kami sudah bertemu dengan para pemimpin gereja di sana, nggak bisa. Teman saya bilang, yuk Bu, coba lagi. Saya ingat waktu itu saya membaca bagian ini. Saya berkata kepada teman-teman saya, kamu siap enggak? Kita siap enggak? Kalau Tuhan bilang no, enggak ke Madura. Dan jemaat sekalian tahu, yang dipercayakan justru tempat yang lebih jauh, yaitu Medan. Ya, seperti apa yang dialami Paulus. Menjalankan misinya ada hal yang tidak terduga, Tuhan jawab no. Yang kedua, kita lihat kalau kata tidak yang diberikan Allah atas rencana sebelumnya, itu tidak membuat Paulus dan rekan-rekannya ini mundur. Tapi perhatikan, Paulus dan rekan-rekannya justru lebih siap lagi. Dan mereka menantikan, mereka mengharapkan, mereka berjalan di dalam pimpinan Tuhan. Maunya Tuhan. Mungkin secara manusia kecewa. Karena strateginya sudah disusun, sudah dipikirkan masak-masak. Tetapi kalau kita perhatikan ayat ke-9 dan 10, Tuhan memberikan pimpinan kepada Paulus dan kawan-kawannya lewat sebuah penglihatan dalam bentuk mimpi. Ada orang-orang di Makedonia, bagian di Eropa, yang memanggil mereka dan meminta mereka datang ke Makedonia. Ngomong-ngomong mimpi, beberapa hari lalu tuh saya mimpi. Saya orang yang jarang mimpi sih. Bangun-bangun saya agak kaget, saya mimpi. Nah, mimpinya ini aneh. Saya belum nikah dan ada seorang cowok bule melamar saya. Terus bangun tidur saya cerita dong sama Pak Kaleb suami saya. Pak, tadi aku mimpi. Mimpi apa? Aku mimpi belum nikah dan aku dilamar sama bule. Lah saya kok terkejut reaksinya, respon suami saya. Bulenya namanya siapa? Ya saya enggak tahu namanya siapa. Orang itu mimpi, gitu kan ya. Nah, tapi mimpi yang diberikan Tuhan kepada Rasul Paulus bukan seperti mimpi saya yang hanya asal-asalan gitu ya. Tapi bentuk penglihatan. Dan ini adalah penglihatan pertama dari 5 penglihatan yang dialami Rasul Paulus.
Itu bukan berarti kalau engkau dan saya mau berjalan seperti maunya Tuhan, selalu tanda yang dari Tuhan itu bentuknya penglihatan. Enggak selamanya begitu. Tapi khusus di dalam hal ini Tuhan berbicara kepada Rasul Paulus melalui penglihatan. Melalui banyak cara Tuhan bisa berbicara. Dan kali ini yang luar biasa, Paulus, Silas, Timotius, Lukas ikut maunya Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat yang ke-9 dan 10. Di situ dikatakan ada kata segera. Ada kata besoknya. Jadi ketika mereka dilarang oleh Tuhan, tetapi ada tuntunan Tuhan yang lain, mereka enggak tawar-menawar. Tuhan, sakjane yo kesini sik toh Tuhan. Ini loh lebih dekat. Kita loh sudah 2 tempat, tinggal yang ketiga. Tuhan, kenapa kok Tuhan? Enggak. Firman Tuhan mengatakan tidak seperti itu. Tapi mereka segera dan besoknya lalu pergi. Ketika engkau dan saya mau berjalan dalam kehendak Tuhan, milikilah satu kepekaan di dalam Tuhan. Kepekaan untuk mengerti maunya Tuhan. Kadang-kadang kita harus sadar, kita mau melayani, kita sudah memiliki motivasi yang benar, kita mau melakukan hal-hal yang benar, kita tidak melakukan hal-hal yang salah, tapi Tuhan tidak menghendaki rencana itu. Mari bersama-sama, apalagi dalam saat-saat seperti ini, kita banyak di rumah, makin punya kepekaan untuk kita mengerti apa maunya Tuhan. Yang ketiga dan terakhir, apa sih yang tidak terduga? Bukan hanya Tuhan membelokkan rencana mereka pergi ke Eropa. Tapi yang tidak terduga adalah begini. Mereka adalah berlima. Enggak gampang loh Bapak Ibu menyatukan pikiran, hati, kemauan, emosi 5 orang. Ya. Yang ajaib kalau kita lihat yang tidak terduga itu di dalam perjalanan misi ini, mereka bersama-sama 5 orang ini bisa siap. Bukan hanya siap, saya kasih 3S di situ, perhatikan. Mereka bersehati dan mereka setia menjalankan misi yang Tuhan mau mereka lakukan. Enggak dalam waktu yang lama, tapi mereka lakukan itu. Yang dapat penglihatan siapa? Rasul Paulus. Tapi mensosialisasikan ngomong sama Silas, kok ya manut. Ngomong sama Timotius, kok ya siap. Ngomong sama Lukas, kok ya mau. Luar biasa. Siap, sehati, dan setia. Sampai akhirnya kalau kita baca perikop selanjutnya, bagian selanjutnya, Silas dan Paulus dipenjara. Ya, dipenjara. Di situ mereka memuji Tuhan. Ada hal yang tidak terduga lagi. Kepala penjara itu percaya kepada Tuhan. Bahkan bertanya, apa yang harus saya lakukan ketika ada gempa bumi dan semuanya berantakan dan pasungan Silas dan Paulus ini juga lepas. Apa yang harus kami lakukan supaya kami selamat? Bayangkan seorang musuh, seorang kepala penjara yang menjaga Silas dan Paulus mempercayakan keselamatan dirinya kepada Paulus. Paulus mengatakan, percayalah kepada Yesus Juru Selamat itu. Yang tak terduga lagi ketika mereka siap, mereka sehati, mereka sedia. Lydia, seorang perempuan kaya, seorang marketplace. Yang akhirnya juga dipakai Tuhan. Orang yang sudah datang ke rumah Tuhan beribadah. Tapi Tuhan belum buka hatinya. Menjadi percaya bahkan mendukung pelayanan Rasul Paulus. Kita lihat lagi. Bukan hanya Lydia. Tapi seorang perempuan tenung. Kalau Bapak Ibu jemaat baca ayat-ayat selanjutnya. Perempuan tenung ngomongnya kayaknya dukung pelayanan Paulus Silas. Tapi ada ayat di situ, mereka ini perempuan tenung ini dipakai oleh si jahat untuk membelokkan rencana Tuhan dan jalan Tuhan.
ya akhirnya juga diselamatkan. Luar biasa. Ketika di penjara, Silas nggak bilang, kamu sih Paulus. Timotius nggak bilang, kamu sih. Kenapa ya kita nuruti Paulus? Enggak. Tapi mereka sehati dan setia. Ada hal-hal yang tidak terduga. Kalau engkau dan saya mau menjalankan misi Tuhan. Yang terakhir saya ingin mengutip seorang yang bernama Robertson. Dalam bukunya The Great Omission. Dia mengatakan begini. Apabila di dunia ini dari 10 orang yang ada 9 yang terhilang. 3 dari 4 orang itu tidak pernah mendengar adanya jalan keselamatan. Dan 1 dari 2 orang tidak dapat mendengar berita keselamatan. Itu berarti gereja sedang tertidur. Itu berarti yang namanya gereja, engkau dan saya jadi orang Kristen yang tertidur. Jangan beralasan bahwa di dalam situasi seperti ini kita tidak bisa bermisi, mengabarkan siapa Kristus, Yesus Juru Selamat kita. Jangan jadi orang Kristen yang tertidur. Akhirnya kita mau lihat klip pendek ini. The Last Pamphlet. Every Sunday afternoon, after the morning service in the church, the pastor and his 11-year-old son would go throughout the town and hand out evangelistic pamphlets. One Sunday afternoon, when it came time for the pastor and his son to go to the streets with their pamphlets, it was very cold outside and it was raining a lot. The boy dressed up in warm clothes and said, "Okay, Dad, I'm ready." And his father said, "Ready for what?" "Dad, it's time to gather our pamphlets and go out." His father replied, "Son, it's very cold outside. It's pouring down heavily." The boy looked surprised and asked, "But Dad, will people not go to hell even on rainy days?" His father replied, "Son, I am not going out when it's this cold." Sadly, the boy asked, "Dad, can I go? Please, let me." His father hesitated for a moment and then said, "Okay, son, you can go. Here are the pamphlets. Take care, son." "Thanks, Dad." Then he went out into the rain. This 11-year-old boy walked from door to door of that city, giving out pamphlets to everyone he saw. After walking for 2 hours in the rain, he was soaking wet, but had one last pamphlet left. He stopped on a corner and looked for someone to hand the pamphlet to, but the streets were totally deserted. Then he turned towards the first house he saw and walked from the sidewalk to the door and rang the bell. He rang the bell, but no one answered. He rang again, but no one opened the door. He waited, but there was no answer. Finally, this 11-year-old soldier turned his back to leave, but something stopped him. Again, he turned to the door, rang the bell, and knocked even louder on the door. He waited. Something was keeping him on that porch. He rang again, and this time the door opened, slowly. Standing in the doorway was an elderly lady who looked very sad. She asked kindly, "What can I do for you, my son?" With radiant eyes and a smile that lit up her world, this little boy said, "Ma'am, forgive me if I'm disturbing you, but I just want to say that Jesus loves you very much, and I came here to give you my very last pamphlet, which will tell you all about Jesus and his great love." Then he handed her his last pamphlet and turned his back to leave. She called him and said, "Thank you, son, and may God bless you so much." Well, the following Sunday morning in church, his father, the pastor, was behind the pulpit, and as the service began, he asked, "Does anyone have a testimony or something to share?" Slowly,
in the back row of the church, an elderly woman stood up. As she began to speak, a glorious look transcended her face. Nobody knows me in this church. I've never been here before. You see, before last Sunday, I was not a Christian. My husband passed away some time ago, leaving me completely alone in this world. Last Sunday, being a particularly cold and rainy day, I had decided in my heart to end my life. I had no hope or will to live, so I took a rope and a chair and went down the stairs to the attic of my home. I tied the rope to a beam in the roof. I stood on the chair and fastened the other end of the rope around my neck. Standing on that chair, so lonely and broken-hearted, I was about to jump off the chair, when suddenly the sound of the front doorbell startled me. I thought, I'll wait a minute and whoever it is will go away. I waited and waited, but the bell was persistent and seemed to sound louder and louder. Then whoever was ringing the bell also started knocking on the door very loudly. So I thought, who in this world can it be? For a long time nobody has ever rung my bell or come to see me. So I loosened the rope from my neck and I went to the door, while the bell rang louder and louder. When I opened the door and saw who it was, I could not believe it, because on my front porch was the most radiant and angelic little boy I have ever seen in my life. His smile, oh, I could never describe it to you. The words that came from his mouth caused my heart, which was dead a long time ago, to leap to life as he said with a cherub-like voice, "Ma'am, I just came to tell you that Jesus loves you." Then he handed me this pamphlet, which I hold in my hands. As the little angel disappeared into the cold rain, I closed the door and read every word on this pamphlet. So I went up to the attic to get my rope and chair. I would not need them anymore. You see, I am now a very happy daughter of the King of Glory. Since the address of your church was on the back of this pamphlet, I came here to personally say thank you. Personally to the angel of God who at the right time delivered my soul from spending eternity in hell. Everyone in the church had tears in their eyes, and as shouts of praise and honor to the King echoed throughout the building, the pastor came down from the pulpit and headed towards the front row where his little angel was sitting. He took his son in his arms and sobbed uncontrollably. It is likely that no church has ever had such a glorious moment, and probable that such a glorious example of a father's love and honor for his son has ever been seen on earth, except for one other. This father also allowed his son to go to a cold, dark world. He received his son back with unspeakable joy. All heaven shouted praises and honor to the King. This father has placed his beloved son on a throne above all principalities and power, and has given him a name which is above every other name. Blessed are the ears that hear this message. Do not let it be lost. Listen to it again. Think about this. Put it into practice, for God wants to use you. And remember, the Word of God can make all the difference in the life of someone who is close to you. Do not fear or be ashamed to share this beautiful message. Klip ini menceritakan seorang anak kecil yang tiap minggu sudah terbiasa bersama ayahnya seorang pendeta yang memberikan pamflet gitu ya ke orang-orang di jalanan. Satu kali hujan dan papanya nggak mau, tapi anak ini tetap bilang, aku tetap mau pergi memberikan pamflet ini. Akhirnya sampai kepada satu pintu, yaitu seorang perempuan tua
Dan Bapak Ibu, apa yang tidak terduga dari misi itu? Perempuan tua ini lama sekali membuka pintu karena sedang menyiapkan diri untuk menggantung diri di tengah segala kefrustrasiannya. Dan pamflet itu menyelamatkan si wanita tua ini. Kita saksikan ya. Mari kita berdoa mengakhiri perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa di dalam surga, hamba percaya setiap jemaat tahu bahwa sebagai orang percaya kami punya tugas yang tidak bisa ditawar dan tidak ada alasan untuk kami tidak melakukannya. Pergi memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Tapi seringkali kami punya banyak alasan ya Tuhan. Kami ingin belajar seperti Paulus. Kalau ada alasan yang mencegah kami untuk bermisi, itu adalah dari Tuhan. Karena kami percaya ketika kami punya kepekaan berjalan, bermisi bersama rencana Tuhan, ada sesuatu yang Tuhan siapkan. Dan itu sesuatu yang tidak pernah kami duga dan tidak pernah kami pikirkan. Kami percaya Tuhan, di sekeliling kami banyak orang yang belum dengar berita keselamatan. Biarlah kami boleh ambil kesempatan itu, supaya kami tidak menjadi orang-orang yang menyesal Tuhan. Biarlah kami boleh melihat peluang itu, supaya kami tidak menjadi gereja dan orang-orang yang tertidur. Terima kasih Tuhan, di tengah situasi pandemi seperti ini, Engkau tetap mengingatkan kami untuk kami bermisi. Karena kami percaya kalau Engkau mengingatkan kami, ada sesuatu yang besar, karya Tuhan yang besar yang Tuhan ingin kerjakan lewat hidup kami. Berkati setiap jemaat yang sudah mendengarkan. Ada dorongan besar Tuhan. Ada seseorang yang kami pikirkan untuk kami datang dan pergi bermisi. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita tetap dalam masa-masa susah ini, masa pandemi corona ini, kita tetap beribadah pada Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kita sekarang beribadah melalui persembahan kita, melalui persepuluhan kita, melalui apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Baik kepada gereja, kepada sesama, dimanapun kita bisa memberikan persembahan untuk kemuliaan nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian bisa memberikan persembahan melalui nomor rekening di bawah ini, tapi juga bisa datang ke gereja langsung. Hari Selasa sampai Sabtu jam 8 sampai jam 12 bisa diberikan di kantor gereja. Dan biarlah apa yang sudah kita berikan itu semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan selain itu juga ada persembahan pembangunan. Bapak Ibu, pembangunan sudah berjalan dan biarlah kita mendoakannya supaya pembangunan rumah pastor ini dapat selesai, walaupun di tengah-tengah pandemi ini, Tuhan tetap memberkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami sungguh mengucap syukur, karena Tuhan tetap memelihara kami. Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan tolong kami, supaya kami tetap bisa memberikan persembahan, persepuluhan, apa yang bisa kami berikan kepada Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami terus juga berdoa untuk jemaat Tuhan di tempat ini. Ada yang sudah tidak bekerja Tuhan, Tuhan juga menolong. Supaya dalam masa krisis ini, Tuhan tetap memelihara. Tuhan buka peluang, dan jemaat Tuhan yang tidak bekerja bisa bekerja kembali. Terima kasih Tuhan, mungkin ada yang sakit, terbaring di rumah sakit, di rumah Tuhan juga menolong. Tuhan jamah, Tuhan berkati, supaya jemaat Tuhan yang sakit mendapatkan kesembuhan kembali. Bila yang ada lemah iman, Tuhan kuatkan, Tuhan teguhkan kembali imannya. Terima kasih Tuhan, kami terus berdoa untuk segenap jemaat Tuhan di dalam permasalahan-permasalahan mereka, dalam permasalahan rumah tangga mungkin, Tuhan juga menolong. Tuhan akan menjamah setiap bapak, setiap ibu, anak-anak dalam keluarga, memiliki hati yang takut akan Tuhan. Sehingga dalam rumah tangga itu ada kedamaian, ada sukacita, ada kasih mesra satu sama lain.
Terima kasih Tuhan, demikian pula di gereja kami hamba-hamba Tuhan tetap melayani dengan apa yang bisa kami lakukan melalui ibadah online, persekutuan doa online, dan hal-hal yang lain yang bisa kami lakukan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Dan biarlah semuanya ini kami lakukan berdasarkan hati yang sungguh-sungguh menyembah kepada Tuhan. Hati yang mau dituntun dalam kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh doa ini. Kami tidak lupa berdoa untuk negara dan bangsa ini. Tuhan menolong dalam menghadapi pandemi corona ini. Tuhan berikan kebijaksanaan. Tuhan berikan hikmat kepada pemerintah negara kami. Supaya melakukan hal-hal yang tepat, hal-hal yang sungguh berguna bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati masalah keamanan juga. Tuhan tolong aparat keamanan dapat mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi biarlah negeri ini boleh melewati lembah kekelaman ini. Bangkit kembali dari masalah pandemi corona ini. Dan negeri ini boleh baik kembali, boleh bekerja kembali, boleh melakukan aktivitasnya di pekerjaan, di sekolah, di mana-mana saja. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita akan memuliakan, akan memuji dan memuja Tuhan kita, Allah Tritunggal, doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Jemaat yang dikasih Tuhan, tetaplah hidup dengan berpengharapan dan berkeinginan teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya Allah Bapa, sumber segala berkat itu, mencurahkan berkat yang berkelimpahan kepadamu. Dan biarlah anak yang tunggal itu, Yesus Kristus, memberikan engkau damai sejahtera. Dan biarlah Allah Roh Kudus meneguhkan hatimu, menghibur hatimu, dan menyertaimu dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Amin. Amin. Saat teduh, Tuhan memberkati kita semuanya. Ibadah selesai.